Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Sobat Rupiah Drama? Hari ini saya akan membahas materi tentang bentuk akar. Nah, sebelum saya lanjut ke materi bentuk akar ini, jangan lupa ya tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya biar saya bisa lebih semangat lagi tuh membuat konten videonya. Oke, bentuk akar. Jadi bentuk akar itu seperti ini. Nah, untuk B dan C bilangan real dan A-nya itu merupakan bilangan asli, dengan A harus lebih besar atau sama dengan 2, berlaku, ini dia bentuk akar itu, akar pangkat A dari B sama dengan C. Nah, ini merupakan inverse dari bentuk pangkat atau eksponen C pangkat A sama dengan B. Jadi bentuk akar itu merupakan inverse dari bentuk bilangan berpangkat. Nah, sebagai contoh misalkan saya punya akar pangkat 3 dari 8. Nah, kira-kira berapa hasil dari akar pangkat 3 dari 8 ini? Nah, biar lebih gampang, cara mencarinya seperti ini. Kira-kira bilangan berapa yang kalau dipangkatkan dengan 3, hasilnya adalah 8? Jawabannya adalah ya 2. Jadi akar pangkat 3 dari 8 itu hasilnya adalah 2. Kenapa? Karena akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2 ini merupakan inverse dari 2 pangkat 3 yang hasilnya adalah 8. Nah, ini dia contohnya. Jadi, bentuk akar itu adalah merupakan inverse dari bentuk pangkat. Nah, contoh yang berikutnya saya berikan satu lagi. Akar pangkat 4 dari 81 ini hasilnya adalah apakah 9? Ya, bukan ya. Kenapa? Karena 9 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Berapa pangkat 4 yang hasil 81? Hasilnya adalah 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 4 hasilnya adalah 81. Nah, bentuk akar itu biasanya dia di sini pangkat akarnya, nilai A-nya itu harus lebih besar atau sama dengan 2. Nah, ini dia bentuk pangkat akarnya ya. Contoh bentuk pangkat akar yang sama dengan 2 adalah seperti ini. Nah, kalau seperti ini bentuknya, maka pangkat dari akarnya itu adalah 2. Nah, biasanya dalam bentuk seperti ini, pangkat dari akar yang sama dengan 2 itu tidak dituliskan. Kalau seperti ini bentuknya, berarti kamu sudah tahu bahwa ini adalah akar pangkat 2 dari 81 yang hasilnya adalah ya 9. Kenapa? Karena jika 9 kita pangkatkan dengan 2, hasilnya adalah 81. Oke, cukup paham ya dengan bentuk akar. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Nah, biasanya ini bentuk menyederhanakan bentuk akar ini adalah bentuk akar yang pangkatnya itu adalah pangkat 2. Sudah? Nah, jadi bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Cara menyederhanakan bentuk akar adalah kamu buat bentuk akar itu menjadi bentuk perkalian dua buah bilangan. Yang salah satu bilangannya adalah merupakan bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu kira-kira berapa aja? Ya, bilangan kuadrat itu adalah 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Ya, bilangan kuadrat itu artinya adalah bilangan hasil pengkuadratan ataupun hasil pangkat 2. 1 itu merupakan hasil dari 1 pangkat 2. 4 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 2. 9 merupakan hasil dari 3 pangkat 2. Nah, jadi itu dia bilangan kuadrat ya. Nah, contoh soalnya. Saya berikan di sini contoh soal. Oke, contoh soal, sederhanakanlah bentuk akar berikut. Yang pertama saya punya 2 contoh soal di sini ya. Yang pertama adalah akar 45. Bisakah kamu mencari hasil dari akar 45? Ya, akar 45 hasilnya tidak ada bilangan bulat ya. Hasilnya merupakan bilangan desimal. Sudah? Nah, biasanya kalau dalam soal matematika, itu hasil dari jawaban terakhir suatu soal tidak pernah dalam bentuk bilangan desimal. Jarang sekali dalam bentuk bilangan desimal. Nah, biasanya dia dituliskan dalam bentuk bilangan akar, tapi dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi bagaimana cara menyederhanakan akar dari 45 ini? Cara menyederhanakannya adalah kamu buat akar 45 ini menjadi bentuk perkalian dua buah bilangan yang salah satu bilangannya adalah merupakan bilangan kuadrat. Tadi saya bilang bilangan kuadrat itu adalah merupakan contoh 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Kira-kira 45 itu merupakan hasil perkalian berapa kali berapa?
Ya, bisa aja 15 kali 3. Tapi kamu lihat dulu, apakah 15 merupakan bilangan kuadrat? Tidak. Apakah 3 merupakan bilangan kuadrat? Juga tidak. Berarti tidak bisa kita gunakan perkalian itu. Yang berikutnya selanjutnya adalah 9 kali 5. 9 kali 5, apakah 9 merupakan bilangan kuadrat? Ya, 9 merupakan bilangan kuadrat hasil dari 3 kuadrat atau 3 pangkat 2. Ya, jadi kita pakai 9 kali 5. 9 kali 5. Maka sama dengan ini kita buat menjadi seperti ini, akar 9 dikali akar 5. Maka hasilnya sama dengan, berapakah hasil dari akar 9? Akar 9 ada ya, hasilnya adalah 3. Maka hasilnya adalah 3 dikali akar 5. Maka bentuk sederhana dari bentuk akar 45 adalah 3 akar 5. Itu dia maksudnya. Selanjutnya contoh yang berikutnya adalah akar 72. Nah, kita buat akar 72 ini menjadi bentuk perkalian dua buah bilangan yang salah satunya adalah merupakan bilangan kuadrat. Nah, selanjutnya contohnya 72. Kira-kira berapa kali berapa yang hasilnya 72? Namun salah satunya harus merupakan bilangan berpangkat. Nah, kira-kira akar 72 itu kira-kira bilangan berapa kali berapa yang salah satunya harus merupakan bilangan kuadrat? Ya, contohnya adalah 9 kali 8. Nah, apakah kita bisa menggunakan 9 kali 8? Kita lihat. Apakah 9 bilangan kuadrat? Ya. 9 bilangan kuadrat berarti sudah terpenuhi ya. Tapi ada tapinya. Kita kan ingin mencari bilangan bentuk yang paling sederhana. 9 dikali 8. Nah, 8 itu masih bisa dipecah lagi menjadi suatu bentuk perkalian bilangan kuadrat dengan bilangan yang lain. Contoh, 8. 8 itu hasil kali 4 kali 2. 4-nya juga merupakan bilangan kuadrat. Jadi jangan kita gunakan perkalian 9 kali 8. Kenapa? Karena 8-nya masih bisa disederhanakan lagi. Carilah bilangan yang paling sederhana. Contohnya, kira-kira berapa ini? Yang lebih sederhana lagi selain 9 kali 8? Ya, 36 kali 2. Apakah 36 merupakan bilangan kuadrat? Ya. Apakah, nah kamu lihat, 2 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah yang paling sederhana. Jadi kalau menyederhanakan bentuk akar, kalau bisa kamu carilah hasil perkaliannya itu suatu bilangan kuadrat dengan bilangan yang paling sederhana yang tidak bisa disederhanakan lagi. Sudah? Nah, berarti selanjutnya kita lanjut ya. Ini hasilnya sama dengan akar 36 dikali akar 2. Hasilnya sama dengan akar 36 adalah 6 akar 2. Maka bentuk sederhana dari bentuk akar 72 adalah 6 akar 2. Oke, kita masuk ke materi yang berikutnya, itu adalah operasi pada bentuk akar. Nah, operasi biasanya pada matematika operasi itu biasanya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Nah, untuk A, B, D elemen bilangan real, D-nya harus lebih besar daripada 0. Dan C merupakan bilangan asli berlaku. Kamu lihat di sini ini adalah merupakan rumusan atau formulanya ya. A akar pangkat C dari D tambah ataupun kurang tanda operasinya, itu sama ya, berlaku untuk tanda penjumlahan dan pengurangan. B akar pangkat C dari D sama dengan, kamu lihat, yang perlu kamu jumlahkan ataupun kamu kurangkan di sini hanya bilangan A dan B. Selanjutnya, bentuk akar dan pangkat akarnya tetap. Yang artinya, untuk menjumlahkan bentuk akar, kamu itu harus ada syaratnya. Syaratnya adalah pangkat akar dan bilangan pokok yang berada di dalam akar itu harus sama. Pangkat akar dan basis atau bilangan pokok yang berada di dalam akar itu harus sama. Atau lebih gampangnya saya bilang seperti ini. Pangkat akar dan bilangan yang berada di dalam akar itu harus sama. Kalau tidak sama, maka kamu tidak bisa menjumlahkan ataupun mengurangkan bentuk akar tersebut. Contoh. Oke, misalkan di sini kamu mau menjumlahkan 2 akar pangkat 3 dari 5 tambah 7 akar pangkat 3 dari 5. Nah, kamu lihat bisa atau tidak kira-kira kita jumlahkan bentuk akar ini. Kita lihat apakah pangkat akarnya sama? Sama ya, pangkat akarnya sama-sama dengan sama-sama 3. Apakah bilangan yang berada di dalam akar sama? Ya, sama-sama 5. Nah, ini bisa dijumlahkan. Tapi kalau bilangannya di dalam akar ini berbeda, misalkan di sini 6, di sini 5, kamu tidak bisa menjumlahkannya. Ataupun misalkan pangkatnya berbeda, di sini pangkat 3, di sini pangkat 4, itu kamu juga tidak bisa menjumlahkan ataupun mengurangkannya. Kalau seperti ini bisa kamu jumlahkan atau kamu kurangkan. Kenapa? Karena syaratnya terpenuhi, akar pangkatnya dan bilangan yang berada di dalam bentuk akarnya itu sama. Jadi cara mengerjakannya bagaimana? Kamu cukup menjumlahkan
angka 2 dan 7. Jadi di sini cukup kamu jumlahkan 2 tambah 7, tergantung operasinya ya. Apakah dijumlahkan ataupun dikurangkan, kamu tinggal menjumlahkan atau mengurangan. Nah, selanjutnya pangkat akar dan bilangan yang berada di dalam akar itu tetap sama. Jadi hasil penjumlahan ini adalah 2 tambah 7 hasilnya adalah 9 akar pangkat 3 dari 5. Nah, inilah dia cara untuk mengerjakan penjumlahan ataupun pengurangan pada bentuk akar. Oke, yang selanjutnya adalah perkalian dan pembagian pada bentuk akar. Nah, ini dia rumusannya. Formulanya biar lebih gampang kamu pahami. Jadi, A akar pangkat N dari B kali C akar pangkat N dari D hasilnya sama dengan A kali C akar pangkat N dari B kali D. Nah, kamu lihat di sini. Di rumusan ini, baik yang perkalian atau yang pembagian sama ya. Yang sama hurufnya di sini adalah huruf N. Yang artinya kalau pada perkalian atau pembagian bentuk akar, syaratnya yang penting yang sama itu adalah pangkat akarnya. Kalau pembilangan yang berada di dalam akar itu berbeda, tidak masalah. Atau pembilangan yang berada di luar akar itu berbeda, itu juga tidak masalah. Yang penting pangkat akarnya sama. Berbeda dengan tadi penjumlahan. Kalau penjumlahan tadi pangkat akar dan bilangan yang berada di dalam akar harus sama. Sudah? Nah, contoh. Ini juga berlaku untuk pembagian ya. Pembagian juga sama. Oke, biar lebih paham saya berikan 2 contoh di sini, yang satu perkalian dan satu pembagian. Oke, nah lihat. Contoh, 2 akar pangkat 3 dari 4 dikalikan dengan 6 akar pangkat 3 dari 5. Nah, perhatikan, di saat kita melakukan operasi perkaliannya, kamu lihat apakah pangkat akarnya sama? Ya, pangkat akarnya sama ya, sama-sama akar pangkat 3. Walaupun bilangan yang berada di luar akar ataupun yang di dalam akar itu berbeda, tidak masalah. Yang penting pangkat akarnya dia harus sama. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Ya kamu kalikan aja bilangan yang di luar dengan yang di luar. Berarti di sini 2 kamu kalikan dengan 6. Akar pangkatnya tetap ya, akar pangkat 3. Nah, selanjutnya bilangan yang berada di dalam akar itu juga kamu kalikan. Berarti ini 4 kali 5. Maka hasilnya sama dengan 2 kali 6 hasilnya adalah 12. Akar pangkat 3 tetap dari 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Maka hasil perkalian dari bentuk akar ini adalah 12 akar pangkat 3 dari 20. Contoh soal yang kedua, ini contoh soalnya adalah tentang pembagian. Sama ya, kamu lihat di sini pangkat akarnya juga sama-sama 3. Cara mengerjakannya sama, bilangan yang di luar kamu bagikan dengan bilangan yang berada di luar. Akar pangkatnya tetap sama 3. Selanjutnya, bilangan yang di dalam akar juga kamu bagikan dengan bilangan yang berada di dalam akar. Maka ini hasilnya sama dengan 2/6. Kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 2, hasilnya 1/3. Akar pangkat 3 dari 4 bagi 2, berapa hasilnya? 2. Nah, maka inilah dia hasilnya 1/3 akar pangkat 3 dari 2. Nah, cukup mudah kan bentuk akar serta operasi-operasi pada bentuk akar ini. Mudah-mudahan kamu paham dengan yang saya sampaikan dan mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kamu. Jangan lupa ya, tetap like, subscribe, komen, dan share video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.